foto ikonik Che Guevara oleh Alberto Korda 1960. Foto ini menjadi salah satu gambar paling terkenal di dunia, melambangkan revolusi dan perlawanan terhadap ketidakadilan. Digunakan dalam berbagai poster, mural, dan barang dagangan, menjadikan Che Guevara sebagai ikon global. Foto ini diambil saat pemakaman korban ledakan kapal di Havana, Kuba, dan dipopulerkan bertahun-tahun kemudian setelah kematian Che. Klik revolusi. Foto sejuta makna, sebuah film komedi berdasarkan kejadian sejarah. Tahun 1960, di Havana, Kuba, seorang fotografer bernama Alberto Korda sedang bersiap menghadiri acara peringatan bagi para korban kapal La Coubre. Acara ini formal banget, suasana tegang, semua orang pasang muka serius seolah-olah sedang berlomba siapa yang bisa kelihatan paling revolusioner. Di tengah keramaian muncullah Che Guevara, pria berjanggut yang wajahnya seperti kombinasi antara dosen filsafat dan vokalis band indie. Dia datang dengan langkah santai, tapi tatapan matanya tajam seolah bisa menembus hati orang yang punya hutang dan lupa bayar. Korda yang awalnya hanya ingin memotret para pejabat revolusi, tiba-tiba melihat Che berdiri di panggung dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. Mata Che memandang ke kejauhan, alisnya sedikit berkerut, seperti sedang berpikir keras tentang nasib dunia atau mungkin cuma bingung kenapa dompetnya mendadak hilang. Tanpa pikir panjang, Korda langsung mengambil kameranya dan klik. Satu jepretan, klik lagi. Satu lagi buat jaga-jaga. Secepat itu tanpa rekayasa, tanpa gaya tambahan. Che hanya berdiri di sana, mungkin sedang memikirkan masa depan revolusi. Atau sekadar teringat belum bayar cicilan motor. Bagus banget ini fotonya, gumam Korda sambil memeriksa hasilnya. Tapi saat dia melihat ke arah Che lagi, pria itu sudah pergi entah kemana. Korda cuma bisa berdiri dengan kamera di tangan, sadar bahwa dia baru saja menangkap sesuatu yang luar biasa. Namun yang tidak dia sadari adalah foto itu kelak akan menjadi salah satu gambar paling terkenal di dunia. Foto gratisan untung besar. Setelah mengambil foto itu, Alberto Korda tidak langsung sadar kalau dia baru saja menciptakan karya monumental. Dia hanya mencetaknya dan menyimpannya di studionya. Seperti bapak-bapak yang habis motret di kondangan tapi lupa unggah ke Facebook. Namun, beberapa tahun kemudian datanglah seorang pria bernama Giacomo Feltrinelli, seorang penerbit asal Italia yang juga penggemar berat revolusi, sekaligus kolektor hal-hal keren yang bisa bikin dia kelihatan lebih intelek di tongkrongan. "Senyor Korda, saya butuh foto Che Guevara," kata Feltrinelli dengan nada dramatis, seolah-olah tanpa foto itu dunia bisa kiamat. Korda pun mengambil foto yang ia potret dulu, lalu memberikannya secara cuma-cuma. "I take this as a gift," kata Feltrinelli. Korda hanya mengangguk. Dia orang yang lebih peduli dengan revolusi ketimbang royalti. Toh dia pikir ini cuma foto doang, nggak bakal kemana-mana. Beberapa waktu kemudian, tanpa diduga, foto C itu mulai bertebaran di mana-mana. Bukan hanya di majalah revolusi, tetapi juga di kaos, poster, topi, bahkan tato punggung orang-orang yang ingin terlihat gagah di depan pacar mereka. Di suatu sudut Havana, seorang teman Korda datang dengan napas ngos-ngosan. "Korda, foto lu terkenal banget bro, semua orang di dunia pakai kaos C." Korda yang saat itu sedang menikmati kopi langsung tersedak. "Serius? Serius? Bahkan ada yang bikin versi neon, ada yang dicetak di mug, ada juga yang dijual di kios souvenir di Paris." Korda hanya bisa melongo. Dia memandang ke jendela, melihat orang-orang lewat dengan kaos bergambar C. Rasanya aneh, bayangin aja. Dia motret buat revolusi, tapi fotonya malah jadi bisnis miliaran peso. "Jadi, gua nggak dapet apa-apa dari ini," gumamnya sambil nyeruput kopi yang sekarang terasa lebih pahit. Bisnis revolusi tanpa komisi, Korda mulai merasa ada yang janggal. Setiap kali dia keluar dari rumah, dia melihat lebih banyak orang mengenakan kaos dengan foto C yang dia potret. Bahkan di pasar Havana ada nenek-nenek yang jualan pisang sambil pakai kaos C dengan ekspresi revolusioner yang sama. Satu hari, seorang temannya datang dengan majalah dari Eropa. "Bro, foto lu dijadiin poster raksasa di Prancis." Korda mengambil majalah itu. Di dalamnya ada berita tentang bagaimana gambar Che Guevara menjadi ikon perlawanan global. Tapi bukan itu yang bikin dia kaget.
melainkan ada tulisan kecil di bawah foto. Foto unknown. Astaga, foto gue terkenal di seluruh dunia tapi nama gue malah jadi unknown. Korda menepuk jidatnya. Tak lama kemudian, kabar semakin heboh. Feltrinelli, pria Italia yang dulu dia kasih foto secara gratis, ternyata menjual hak cetaknya dan menghasilkan jutaan dolar. Korda cuma bisa melongo. Dia melihat kaos-kaos C yang dijual di berbagai negara, dari Kuba sampai Amerika, bahkan di Jepang. Sementara itu, dia sendiri masih harus cari duit buat bayar kopi. Jadi gue yang motret, gue yang bikin terkenal, tapi malah orang lain yang kaya. Gumamnya sambil melihat anak-anak muda pakai kaos C sambil antre beli burger. Saking frustrasinya, Korda iseng masuk ke toko souvenir di Havana dan berpura-pura jadi turis. "Senyor, berapa harga kaos ini?" tanyanya sambil menunjuk kaos C. 10 peso, jawab si penjaga toko. Korda berpikir sebentar, lalu bertanya lagi. "Kalau saya kasih foto asli yang dipakai buat desain ini, dapat diskon nggak?" Si penjaga toko hanya tertawa mengira Korda bercanda. Korda pun menghela napas. Di rumah, dia duduk sambil menyeruput kopi lagi. Kali ini dia sadar, revolusi bisa mengubah dunia. Tapi kalau enggak hati-hati, revolusi juga bisa bikin dompet kosong. Legenda tanpa royalti. Tahun demi tahun berlalu, dan foto Che Guevara semakin menggilai di pasaran. Sekarang bukan cuman kaos, tapi juga dijual dalam bentuk gantungan kunci, stiker, tas, celana dalam, sampai piring hias. Korda pun semakin pasrah. Gua nggak dapet sepeser pun, tapi foto gua ada di mana-mana. Ini revolusi atau pencurian hak cipta sih? Suatu hari, seorang pengusaha datang ke Kuba dengan niat baik. "Senyor Korda, kami ingin membayar royalti atas foto C yang Anda ambil." Mata Korda langsung berbinar. Akhirnya, setelah bertahun-tahun. Tapi sebelum dia sempat tersenyum lebar, pengusaha itu menambahkan, "Tapi bukan buat Anda, uangnya akan disumbangkan ke program kesehatan anak-anak di Kuba." Korda melongo. "Jadi gue masih nggak dapat duit?" Pengusaha itu mengangguk mantap. "Benar, senyor." Korda hanya bisa mengelus dada. Di satu sisi, dia bangga karena fotonya membantu orang-orang. Di sisi lain, dia juga ingin sekali beli mesin kopi yang lebih canggih. Suatu sore, dia berjalan di tepi pantai Havana dan melihat 2 turis bule memakai kaos C sambil makan es krim. Korda mendekati mereka. "Kalian tahu siapa yang mengambil foto itu?" tanyanya sambil menunjuk kaos mereka. Salah satu turis berpikir sebentar. Banksy?" Korda menatap laut. "Ya Tuhan, gua nggak dapet duit, tapi juga nggak dapet kredit." Lalu dia duduk menyeruput kopi dengan pasrah. Dan begitulah kisah seorang fotografer yang mengabadikan momen paling ikonik di dunia tanpa sepeser pun royalti. Namun di dalam hatinya dia tetap bangga, karena meski dompetnya kosong, namanya tetap tercatat dalam sejarah. Meskipun, sering tertulis sebagai unknown. Tamat.